Pace bene, baik para saudara, nama saya Saudara Anselmus Net Ahu Claudius Hutauruk Kapusin tentunya. Saya berasal dari Paroki Santo Yohanes Penginjil Inang Suri. Saya lahir di Lumban Soit, Tarutung. Semenjak saya mengenal kata moto, saya sudah sungguh sangat tertarik dengan kata-kata yang satu ini. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Mengapa saya memilih kalimat ini? Karena bagiku sendiri, ini sangat mengena untuk pribadiku, pengalamanku, dan yang lain-lain. Yang pertama, karena yang mengucapkannya adalah seorang ibu. Ibu yang berbaik hati. Ibu Yesus tentunya kita tahu itu kan. Saya juga pecinta ibu. Saya melihat bahwa sosok Maria adalah orang yang peduli, orang yang penuh cinta. Mengapakah saya katakan dia peduli? Dia tahu siapa yang dia kandung. Bahkan ketika malaikat berbicara kepadanya, dia agak sedikit terkejut. Siapakah aku ini? Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Seandainya kalau dia hanya memikirkan dirinya sendiri, dia akan menolak itu. Karena tidak mudah melahirkan seorang Mesias. Tapi dia peduli untuk orang banyak. Hal yang lain juga yang membuat saya tertarik ini bahwa Maria adalah seorang beriman dan dia juga orang yang taat kepada siapa? Taat kepada yang mempunyai kehidupan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Jika saya tarik juga dengan pengalaman hidupku, ya memang sebagai orang beriman harus taat kepada Tuhan. Suka atau tidak suka, harus taat. Dan inilah yang membuat saya begitu tertarik dengan kalimat Injil Lukas bab 1 ayat 38 ini. Semenjak saya pernah mengenal kata-kata moto ini yang saya pakai mulai dari kelas retorika 2007 yang lalu. Ini saya pakai terus dan saya bawa terus. Memang saya bukan orang yang rendah hati, tapi saya belajar untuk orang menjadi rendah hati seperti Maria, seperti seorang ibu yang menemani anaknya. Pertanyaan yang selalu muncul ketika orang bertanya kan, kita berjumpa dengan orang baru, pertanyaan ini selalu muncul. Bahasa Allah bebe pastor, tentunya setiap pilihan mempunyai latar belakang. Yang jelas, saya memilih ingin hidup membiara bukan karena patah hati. Tidak mungkinlah seorang anak SD patah hati lalu masuk pastor. Karena motivasi saya memang ketika saya duduk SD. Awal mula kan begitu. Nah, mengapa saya tertarik menjadi seorang pastor? Tidak sering tapi pernah berjumpa dengan beberapa pastor. Nah, pastor-pastor tua si botar mata. Dulu belum paroki Pinang Suri, masih Padang Sidimpuan di paroki kami. Saya melihat setiap pastor ini datang, semua orang berebut menyalam, termasuk saya. Karena suatu kebanggaan untuk orang-orang dan juga saya dapat menyentuh pastor, dapat mengenal pastor. Dan saya lihat juga bagaimana seorang pastor ini menyapa umat. Luwes. Begitu kan? Nah, tidak ada canggung. Bersaudara untuk semua. Nah, dalam hati kecilku pada masa itu karena saya masih kecil, tabune semua pastoron disenangi oleh banyak orang, berebut orang menyalamnya, termasuk saya sendiri. Wah, saya kecil dulu karena nama saya juga si Met kan begitu, berebut untuk menyalamnya. Dan ada kebanggaan ketika saya dapat menyentuh pastor itu, ada sesuatu yang tambah dalam diriku begitu. Nah, inilah yang memotivasi saya. Bagaimana kalau saya seperti dia? Ketertarikan pertama ya, ketertarikan. Saya ingin menjadi seperti dia yang berbaju coklat itu, yang ada tali-tali di pinggangnya. Nah, memang tali ini memang sangat luar biasa ya, mengikat. Nah, saya lihat sangat menarik ini. Saya tidak tahu itu kapusin atau apa. Yang jelas bahwa saya tahu itu adalah pastor. Tapi pengalaman ketertarikan ini kemudian berkembang. Kemudian ya ini pengalaman pertama, pengalaman masa kecil yang mungkin kadang-kadang ya tidak jelas, tetapi kemudian dalam perjalanan waktu ya semakin dimurnikan. Ya, kebetulan ibuku adalah seorang ordo ketiga sekular, ordo ketiga ya. Dia setiap dalam selesai pertemuan, saya dengar dia bicara, Fransiskus itu orang yang sangat sederhana, yang miskin, mau meninggalkan harta bendanya untuk melayani Tuhan katanya. Dan ibu sering membawa buku-buku kecil ya tentang riwayat hidup Fransiskus ke rumah. Ya, dengan segala keterbatasan saya coba membaca. Menarik juga. Fransiskus ini yang dikenal orang kaya, orang tuanya, tetapi dia mau bergaul dengan orang miskin. Nah, inilah yang saya suka dari dia ini. Dari ibuku saya mengenal sebenarnya pastor yang berjubah coklat itu adalah pengikut Fransiskus.
yang di tempat ini dikenal sebagai Kapusin. Nah, harus saya katakan memang motivasi awal itu berkembang kemudian. Saya ingin menjadi seperti mereka yang berjubah coklat, yang pada akhirnya saya tahu adalah seorang Kapusin dari ibu saya. Kan begitu, ibu saya banyak mengenalkan itu untukku. Walaupun sederhana, tetapi saya pikir pengalaman cerita-cerita kecil yang saya dengar dari ibu saya menuntun saya untuk memilih menjadi Kapusin. Kesederhanaan, kedinaan, dan mungkin masih banyak lagi karisma-karisma Kapusin yang dapat dijelaskan, tetapi pada masa itu, itulah yang buat saya tertarik. Miskin, bergaul untuk semua orang. Saya katakan kepada ibu tercinta, cinta pertamaku, ibuku, tentunya orang yang pertama mendukungku. Ya, ketika saya mengatakan bahwa saya ingin menjadi imam, menjadi Kapusin, saya tidak mengalami kesulitan. Ya, mereka mendukung saya. Dikomandoi oleh ibu, kakak, abang, dan adik kemudian, ya mereka mendukung saya untuk memilih hidup ini. Tapi ingat katanya, ya pepatah orang Batak mengatakan, sapala nung maridi ikon, marai. Nah, jangan buat kami malu. Kalau memang kau pilih itu, lanjutkan. Kami dang si pangorai, dang si pangambati. Kalian molong ay pilih toy, pilih mamang. Ya, ini yang saya sangat salut dari ibu saya. Cinta pertamaku itu. Mereka mendukung saya. Kalau ibu pun sudah mendukung, yang lain pastilah mendukung. Saya yakin itu. Sampai sekarang, orang tua, keluarga mendukung saya untuk memilih hidup ini. Tidak ada hambatan. Dalam hal itu, pikiran saya tidak terbagi-bagi. Dukungan dari orang tua yang lain itu pasti akan sukses. Nah, ini dia. Pertanyaan yang juga sering muncul ketika berhadapan dengan kamu ini, wanita-wanita ini. Mereka pikir dengan masuk biara, semua sudah menjadi tinggal semua. Duniawi lah itu dipikirkan kan. Dekat dengan wanita itu adalah duniawi. Kamu salah kawan, ya. Kamu salah ya. Ya, dekat dengan wanita bukan hal yang duniawi yang menyesatkan, tidak. Kamu tanya saya jawab. Ya. Saya lelaki tulen. Mengapa saya lelaki tulen? Semua lengkap. Rambut pendek, ada kumis, dan lain sebagainya, kan begitu. Nah, tentunya sebagai lelaki tulen, saya tertarik dengan wanita. Itu sudah pasti itu. Tidak bisa disangkal. Ketertarikan dengan wanita, ya, ini saya pikir sejalan dengan cita-cita Fransiskus. Jadilah saudara bagi semua. Bukan dikatakan jadilah saudara hanya kepada lelaki. Berarti Fransiskus sendiri tidak melarang untuk bergaul kepada wanita. Kan begitu. Dia tidak melarang itu. Nah, saya pun dalam panggilan saya tidak pernah menghindar dari perasaan-perasaan yang seperti ini. Nah, ya ketika itu muncul, ya itu bisa berjalan bersama. Saya pernah jatuh cinta. Ya, saya pernah jatuh cinta. Ya, itulah sebagai manusia itu patut disyukuri. Tapi bagaimana rasa ini diolah menjadi suatu energi baru. Bukan energi yang membebani diri. Waduh, main ciburu habihan di belakangan misalnya kan. Nah, itu misalnya. Nah, bagaimana? Jangan. Dijadikan itu menjadi energi untuk bertahan, untuk tetap kuat. Sekali lagi saya selalu pegang itu, jadilah saudara bagi semua. Jadi, jangan ketika datang baru limbong, baru habihan, baru harefa, lau, duduk. Tidak. Sini. Kan begitu rangkul semuanya itu dengan penuh cinta. Kamu datang ke sini, berarti saya disenangi juga ya. Kapusin, kamu pria untuk semua insan, termasuk perempuan. Ya. Tapi jangan setelah dari sini kau datang kepadaku. Oh, jangan ya. Ya, saya tertarik dengan wanita ya. Justru juga di rumahku juga ada wanita. Saya punya saudari. Saya punya ibu. Saya katakan tadi ibuku adalah cinta pertamaku. Segala kriteria kepadanya saya katakan. Karena memang dia banyak mendukungku. Kan begitu. Nah, jadi teman-teman, dekat dengan wanita bukan dosa. Tidak dosa. Fransiskus dan Clara adalah teman dekat. Tetapi mereka saling mendukung dan saling mendoakan. Dan itu yang saya pegang sampai sekarang. Ya, marilah kamu semua, para saudara-saudari. Hubungan itu jangan dijadikan menjadi hubungan yang eksklusif antara aku dan dia. Tapi antara kita semua sebagai ciptaan. Kepada para saudara, tetaplah bertahan, setia dalam segala pencobaan. Ya, tidak ada yang mudah dalam hidup. Ya, saya sudah alami hidup sebagai biarawan, hidup sebagai apapun tentu punya gejolaknya masing-masing, punya persoalannya masing-masing. Hidup menikah enak,
punya persoalan masing-masing. Hidup membiara enak, tapi punya persoalannya masing-masing. Ya, tetapi saya pikir ya jangan lari dari persoalan, karena ketika kita lari dari persoalan tidak menyelesaikan masalah. Untuk kawan-kawanku, saudara-saudaraku yang postulan mungkin, Nopi juga, dan untuk orang muda yang lain, lihat kawan, katanya panenan luas ya, tuayan memang luas, tetapi pekerja sedikit. Kita lihat di paroki kita masing-masing, sudah reot-reot semua orang tua itu. Apakah kita tidak mempunyai niat untuk membantu mereka dengan bergabung bersama menjadi orang yang dipanggil, entah imam, entah proje, entah OSC, entah kapusin. Tetapi sebagai kapusin saya katakan, ya jadilah saudara bagi semua, pedulilah untuk banyak hal. Ya, Fransiskus mengatakan peduli kepada orang yang hina dina. Yang satu lagi yang mau saya katakan, jangan mengejar kepopuleran hidup. Hidup membiara bukan untuk mengejar kepopuleran hidup. Ya, itu yang mau saya katakan kepada kita semua. Terima kasih kepada Tuhan ya, yang empunya pemberi hidup. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Di bawahnya harus saya katakan terima kasih juga kepada ibuku yang mendoakanku untuk tetap bertahan. Ya, terima kasih Ibu. Mulia Tinang, doa-doamu telah menguatkanku. Dan terima kasih juga bagi orang-orang yang mencintaiku dan juga orang-orang yang kucintai atas dengan caranya sendiri mendukung saya menempuh hidup ini. Nah, terima kasih juga kepada Pastor Paroki Pangaribuan, tempat saya diakonat, para staf di seminari, tempat saya top, dan juga umat sekalian yang telah mendukung saya dengan doa yang lebih. Dan terima kasih juga kepada Komsos ini nih, tim Komsos. Terima kasih untukmu kawan, karena kamu memberikan waktu untuk kami, meluangkan waktu untuk kami. Saya yakin dan percaya bahwa kalian bekerja bukan karena sesuatu, tapi karena peduli juga, ya, peduli kepada yang berpesta, kami juga. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Pastor Paroki dan lain sebagainya. Pace ebene, horas. Salam, damai sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Nama saya ialah Diakon Patrisius Wara, biasa dipanggil Diakon Patrik, asal dari Ende, asal paroki Santo Vincentius Apollo Ratesuba, Keuskupan Agung Ende, putra pertama dari 7 bersaudara. Saya mengambil moto hidup, moto panggilan saya dari kitab Mazmur bab 100 ayat 5. Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya dan kesetiaannya turun-temurun. Moto ini menghantarkan saya untuk semakin memahami bahwa panggilan saya merupakan bukti dari cinta Tuhan, bukti dari kebaikan Tuhan, dan bukti dari kesetiaan Tuhan untuk mendampingi, untuk menuntun, untuk menghantar saya sampai saat ini, bahkan sampai akhir hidup saya nanti. Dan moto ini memotivasi saya bahwa panggilan yang sedang saya jalani adalah anugerah istimewa dan terindah dalam hidup saya. Disinilah letak kebaikan Tuhan, letak dari kasih setianya kepada saya, sehingga saya dipanggil, dipilih secara khusus untuk menjadi mediator kasih karunia-Nya di tengah umat beriman, menjadi pembawa sukacita, pembawa kasih karunia kepada umat beriman, terkhususnya di Keuskupan Sibolga tercinta ini. Saya melihat perjalanan panggilan saya tertarik menjadi seorang imam ketika melihat bertemu dengan seorang pastor paroki. Dia adalah seorang yang penuh kasih dalam tugas dan karya pelayanannya. Dia memiliki karitas pastoralis yang sangat dibanggakan, disenangi, diagungkan oleh umat yang dilayaninya. Inilah menjadi awal perjalanan panggilan saya. Ketika pada tahun 2017
saya berangkat dari kampung halaman Ende menuju ke Sibolga. Saya menimba pendidikan di Seminari Menengah Santo Petrus Aik Tolang. Selama 1 tahun saya menjalani masa pembinaan tersebut dan pada akhirnya saya memutuskan menjadi calon imam di Keuskupan Sibolga. Inilah cinta pertama saya dan saya bersedia untuk mengabdikan diri saya di Keuskupan Sibolga tercinta ini. Saya secara pribadi menjalani panggilan hidup ini tentu tidak mulus, tidak seperti jalan tol yang lancar-lancar saja sampai pada tujuan. Semuanya perjalanan panggilan hidup manusia, termasuk saya sendiri, ada tantangan, ada rintangan. Yang pertama, saya harus berhadapan dengan realitas kehidupan umat beriman yang notabene-nya di Keuskupan Sibolga berada dalam 2 suku, suku Batak dan suku Nias. Saya adalah berasal dari suku Flores yang mau tidak mau harus belajar, harus memahami karakter kepribadian dari suku Nias dan suku Batak. Bagi saya, pewartaan bisa terrealisasi kalau saya bisa mampu memahami, mengerti kultur budaya setempat sehingga saya sungguh-sungguh diterima dalam menjalankan tugas dan karya pelayanan saya di Keuskupan Sibolga ini. Pelajaran yang sangat berharga yakni saya harus mampu menghadirkan misi Kristus itu sendiri, mewartakan kasih sukacita kepada umat beriman, dan itu sudah saya jalani pada masa diakonat, menghadirkan Kristus dalam kebersamaan dengan umat beriman sehingga mereka sungguh mengalami sukacita dan kegembiraan yang berasal dari Kristus itu sendiri. Saya secara pribadi yang pertama-tama bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Sang Pemilik panggilan itu sendiri. Dia yang memanggil saya, yang menentukan saya untuk menjadi gembala di Keuskupan Sibolga ini. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Uskup Keuskupan Sibolga, baik itu almarhum Monsinyur Lodovicus Simanulang yang telah menerima saya menjadi imamnya di Keuskupan Sibolga, yang telah mendukung saya selama masa pendidikan di Seminari Tinggi Santo Petrus dan juga di STFT Santo Yohanes. Dan saya juga berterima kasih banyak kepada Uskup Administrator Apostolik Keuskupan Sibolga, Monsinyur Anicetus Bongsu Sinaga, yang dengan rendah hati membimbing, membentuk saya sampai pada penerimaan tabisan imamat ini. Saya juga berterima kasih kepada orang tua saya yang telah melahirkan saya, telah mendidik saya, yang menghantar saya sampai pada imamat suci yang akan saya terima. Saya juga berterima kasih kepada Dewan Konsentores yang dengan berbagai macam cara mendamping, membentuk saya menjadi seorang imam yang layak, yang sesuai dengan realitas dalam tugas karya pelayanan di Keuskupan Sibolga ini. Saya juga berterima kasih kepada umat beriman di Keuskupan Sibolga maupun di mana saja berada, yang dengan berbagai macam caranya mendukung saya, memotivasi saya untuk menjalani, menanggapi panggilan suci yang berasal dari Allah sendiri. Saya juga berterima kasih kepada Komsos Santo Yosef Pandan yang dengan caranya sendiri dan telah membimbing kami dalam momen ini untuk membantu terselenggaranya kegiatan pentabisan imam nanti. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati kita. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diakon Marcelinus Limbong. Saya berasal dari Paroki Santo Hilarius Tartung Bulak, Stasi Kristus Raja Suga-Suga. Saya anak ke-6 dari 8 bersaudara, 4 laki-laki dan 4 perempuan. Saya berasal dari keluarga sederhana,
Orang tua saya, bapak saya bernama R. Limbong dan ibu saya bernama E. Boru Silaban. Berbicara tentang hobi, saya gemar mendengar musik, tetapi saya lebih senang bermain tenis meja. Saya lebih suka membaca, suka juga olahraga badminton. Sekaitan tentang moto saya ambil dari Matius bab 11 ayat 25 yang berbunyi, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang yang sederhana." Alasan saya memilih moto ini karena saya merasa bahwa hal yang perlu saya syukuri dalam hidup saya, bahwa saya dipilih dari sekian orang yang terpanggil. Dan saya menyadari saya dipilih bukan berarti bahwa saya yang terbaik. Masih banyak orang yang lebih pandai dan lebih bijak, tetapi justru sayalah yang sampai pada titik ini. Dan inilah menjadi hal yang istimewa dalam panggilan saya, bahwa Tuhan memanggil saya dan memilih saya. Awal panggilan saya pertama-tama sangat misteri. Saya katakan misteri karena terus terang tidak ada sesuatu yang menimbulkan bahwa saya merasa terpanggil. Tetapi ada gerakan batin seakan-akan saya dituntun pada sesuatu hal yang tidak biasanya. Namun berbicara tentang cita-cita, saya awalnya bercita-cita sebagai dokter. Lalu sirna seketika karena mengingat bahwa menjadi seorang dokter itu bukanlah hal yang gampang. Kemudian saya berpikir untuk menjadi seorang guru. Lalu hal itu pun tidak terwujud karena akhirnya saya memilih ingin menjadi calon imam. Mengapa saya menjadi tekad jadi seorang imam? Karena saya merasa menjadi dokter dan seorang guru dalam profesi sebagai imam bisa terlaksana dua-duanya. Mungkin tidak sebagai penyembuh secara biologis, tetapi secara rohani bisa lewat konseling kita menyembuhkan segala afeksi-afeksi yang kosong dalam diri setiap orang. Saya memilih Ordo Kapusin. Awalnya saya tidak tahu apa itu Kapusin. Yang jelas untuk saya ingin menjadi imam. Tetapi setelah saya menjalani kehidupan sebagai saudara Kapusin, saya merasa pilihan saya tepat saya katakan, karena saya merasa lewat karisma-karisma yang biasa dihidupi oleh Fransiskan secara keseluruhan, khususnya Kapusin, sungguh-sungguh menjadi semangat tersendiri untuk saya dalam menjalani panggilan saya. Bercerita tentang pengalaman jatuh cinta, mungkin itu adalah sebuah pengalaman manusiawi. Artinya semua orang pasti mengalaminya. Tetapi saya sebagai pribadi tentu mengalami hal yang sama juga. Dan pengalaman itu mulai ada ketika itu SMA. Setelah itu cinta itu pun akhirnya diakhiri ketika saya mulai masuk biara. Karena saya merasa dengan tetap memberi perhatian kepada perasaan kepada lawan jenis dan mengikuti panggilan secara bersamaan akan mengganggu konsentrasi dalam menjalani rutinitas saya. Tetapi rupanya setelah saya masuk biara, dalam perjalanan waktu, cinta itu muncul lagi kepada orang yang berbeda. Dan itu dijalani secara diam-diam. Sebenarnya saya menjalaninya bukan demi cinta itu sendiri, tetapi ingin memurnikan panggilan saya. Apakah memang ini menjadi bagian dari kebahagiaan saya, atau mungkin kepada orang-orang tertentu. Dan semuanya itu terjadi dalam perjalanan panggilan, dan pada akhirnya pada titik tertentu, yakni ketika saya sudah mulai menerima kaul perdana, akhirnya saya memberanikan diri untuk mengakhiri pengalaman-pengalaman bersama lawan jenis sekaitan tentang perasaan-perasaan jatuh cinta. Lalu dalam perjalanan berikutnya, mulai dari masa studi sampai akhirnya kehabisan, rupanya alami juga terjadi dalam diri saya ketika melihat orang yang mempunyai hal-hal yang menarik dalam dirinya, muncul juga pengalaman jatuh cinta. Tak heran hal itu pun cukup memberi waktu untuk saya memikirkannya. Tetapi pada akhirnya ketika saya ingin lebih memusatkan perhatian pada panggilan saya, semuanya itu menjadi bagian dari
akhir cerita saya dan saya ingin fokus kepada panggilan saya dan hal-hal yang berkaitan tentang panggilan saya. Karena itu kepada mereka yang pernah singgah di dalam pengalaman saya, dalam hati saya, dan juga orang-orang yang pernah mencintai saya, yang mungkin terungkap tetapi saya tidak beri perhatian, saya dari hati yang terdalam mengatakan, terima kasih bahwa engkau pernah ada bersama dengan saya. Terima kasih bahwa engkau sungguh-sungguh mendukung panggilan saya dan juga menghargai keputusan saya ingin menjadi imam. Dan semoga engkau dengan caramu sendiri menjalani panggilanmu di tempat sana, entah menjadi seorang ibu, atau mungkin belum jadi seorang ibu sekarang, jalanilah panggilanmu dengan baik dan doakanlah saya supaya setia dalam panggilan saya. Kalau setelah ditabiskan menjadi imam, cita-cita ke depan untuk saya tidak begitu banyak yang saya harapkan. Hanya satu yang mau saya targetkan, yakni menjalani panggilan saya, menjalani segala tugas-tugas saya yang dipercayakan oleh pemimpin saya kepada saya, menjalankan dengan baik, itu sudah menjadi bagian dari harapan saya. Dan sekarang saya ditempatkan di PBI, Pusat Bina Iman, yang berada tepat di lokasi ini, yakni di Mela, Sibolga. Dalam waktu beberapa tahun ke depan, saya akan berkarya di sini. Jadi kalau Anda sekalian yang ingin menimba kekuatan rohani di tempat ini, segeralah datang ke sini. Kita berjumpa di tempat ini. Dan kepada para junior atau bisa kita katakan yang sedang membina panggilan ingin menjadi imam, baik yang sedang menjalani panggilannya, menjalani studi sekarang, ataupun mereka anak-anak muda yang pada saat ini sedang merasakan bahwa dirinya sedang dipanggil, berbahagialah saudara bahwa Anda telah dipanggil. Tetapi berbahagialah Anda juga kalau Anda akhirnya menjadi dipilih dengan cara tetap memelihara dan menumbuh kembangkan panggilan, merawat panggilan itu dalam diri Anda supaya akhirnya kita bisa sampai pada tujuan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil dan juga memilih saya hingga saya sampai kepada titik ini. Juga terima kasih kepada orang tua saya yang pada saat ini akhirnya mengikhlaskan saya ingin menjadi imam. Meskipun dari awalnya tidak begitu setuju dengan maksud saya, karena seperti biasanya bahwa seorang Batak itu laki-laki pada umumnya harus membawa keturunan. Tetapi dengan cara seperti ini tentu hal itu tidak terwujudkan. Dan inilah yang menjadi kendala pertama sehingga orang tua sulit untuk melepaskan menjadi biarawan ataupun menjadi imam. Tetapi dalam perjalanan waktu mereka bisa pelan-pelan memahami dan terima kasihlah atas pemahaman itu, pengertian itu dan menghargai keputusan saya karena saya merasa inilah kebahagiaan saya dengan menjadi imam. Dan terima kasih juga kepada orang-orang yang mendukung saya, yang mencintai saya dengan cara masing-masing, mendukung saya dalam menjalani panggilan ini. Saya berterima kasih, semoga semuanya mendapat berkat dari Tuhan Yesus. Dan juga kepada tim Komsos Paroki Santo Yosef Pandan yang memberi diri atas kegiatan-kegiatan seperti ini. Semoga tim dan juga komisi semakin berkembang ke depan dan juga semakin sukses dalam karirnya. Tuhan memberkati. Love you all. Baik, terima kasih untuk siapapun yang mendukung langkah saya. Nama saya sejak kecil ialah Laurentius Marga Simanjuntak. Dan nama itu juga yang saya pakai ketika saya masuk biara Kapusin. Tetap Laurentius Simanjuntak. Dan sekarang saya sudah menjadi seorang diakon. Nama yang sama juga tetap saya pakai, Diakon Laurentius Simanjuntak. Saya berasal dari Parlabian, Desa Makmur, Kecamatan Pasaribu Tobing. Saya satu kampung dengan Pastor Posma Manalu. Memang dari sana ganteng-ganteng calon pastornya. Kita harapkan ada yang menyusul nanti dari sana. Kami ada 6 orang bersaudara. Saya anak keempat, 4 laki-laki, 2 perempuan. Dan saya berminat atau terpanggil menjadi seorang kapusin itu sudah sejak kecil.
Memang saya belum kenal banyak ordo atau kongregasi. Kebetulan yang melayani di paroki kami adalah Kapusin. Dan bagaimana cara hidup mereka, tutur kata, kesederhanaan, itu yang membuat saya berminat untuk mencoba menjalani panggilan ini. Dan sampai sekarang berjalan lancar perjalanan panggilan saya. Dan itu semua karena dukungan para saudara dan orang-orang yang saya cintai, terutama keluarga. Kalau tidak ada dukungan dan doa mereka, mungkin saya tidak bisa sampai ke tujuan ini. Keinginan menjadi seorang imam itu muncul ketika saya sudah SMA. Saya bisa melihat, mengerti, dan memahami bagaimana sosok seorang imam. Dulu yang pertama sekali saya kenal di paroki kami adalah almarhum Pastor Tarsisius Tambunan. Bagaimana kedekatan beliau kepada umat dan termasuk kepada kami yang tinggal di asrama. Ada di SPP itu gubuk derita. Nah, mengapa kami katakan gubuk derita? Karena kami di situ bangunannya sederhana, tetapi penghuninya bersemangat. Kami dulu di situ kos. Nah, di situ saya mengenal beliau, bagaimana dia berpastoral. Kadang-kadang saya ikut ke stasi. Itu yang mendorong minat saya menjadi seorang imam. Memang sejak SMP saya sudah sering mengikuti misa perayaan Ekaristi di sekolah. Tetapi niat itu dan tekad itu muncul ketika saya tamat SMA. Baik, motto panggilan saya ambil dari kitab Yesaya, bab 6 ayat 8b. Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Itulah motto yang saya pilih. Latar belakang mengapa itu saya pilih, di dalam ayat itu Allah sendiri berkata, siapa yang mau kuutus? Dan di situ Yesaya menjawab, inilah aku, utuslah aku. Dan saya juga mengatakan kepada Tuhan bahwa aku siap diutus. Bukan aku yang terbaik, tetapi aku mau diutus. Dan aku mau menjadi kaki-kaki para rasul. Atau dalam kata Latin, Fides Apostolarum. Lalu saya juga memilih itu karena dari kelemahan dan kelebihan saya siap mengikuti jejak sang guru, menjadi pelayan, menjadi seorang imam. Dan saya juga memilih itu karena saya ingin mau menjadi in persona Christi, ingin hidup menjadi seperti Kristus dalam kata dan tindakan. Memang itu tidak mudah, tetapi itulah perjuangan saya. Maka saya katakan saya siap diutus. Memang saya tempat berpikir bahwa panggilan menjadi seorang imam itu bukanlah sebuah misi ya, tetapi panggilan. Selama proses menjalani panggilan, kurang lebih sudah 10 tahun, tantangan pasti ada dalam kehidupan kita. Menjadi OMK juga ada tantangannya, suami istri juga ada tantangan. Begitu juga dengan menjalani panggilan sebagai biarawan, sebagai Kapusin, banyak cobaan atau kerikil. Saya pernah merasa goyang, tetapi tidak sampai memutuskan untuk menyerah. Saya tetap berjuang karena saya yakin Tuhan menuntun saya menjalani panggilan dan memberikan kekuatan. Ketika saya goyang, biasanya saya mengingat semua perjuangan saya sejak awal. Bagaimana waktu, tenaga yang sudah saya perjuangkan, dukungan para keluarga, orang tua termasuk. Saya ingat kembali itu, flashback. Dan itu yang membuat saya bersemangat dan tetap tekun berdoa. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Ini adalah kesempatan berrahmat. Sekaligus saya juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang melahirkan dan membesarkan saya. Semoga kalian berbahagia melihat saya menjadi seorang imam. Dan saya tetap mohon doa orang tua dan segenap keluarga, orang-orang yang mencintai saya. Dan terima kasih juga kepada para saudara saya, saudara-saudara Kapusin. Dukungannya sudah saya alami sejak saya di pendidikan awal sampai sekarang ini. Terima kasih. Dan berikut terima kasih kepada tim Komsos yang datang dari Pandan. Saya sangat mendukung hal ini karena sekarang kan zaman modern. Inilah langkah kita untuk
bisa menyampaikan aspirasi dan inspirasi sekaligus aksi panggilan kami sebenarnya. Kalau ada saudara-saudara muda Katolik yang berminat menjadi seorang imam atau menjadi seorang kapusin, datanglah ke Mela. Inilah tempatnya. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan memberkati. I love you us. Halo, salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Diakon Kasimirus Tompul dari Paroki Pakat. Saya lahir di Pasaran Basang, Desa Manalu, Kecamatan Pakat. Nama kecil saya sebenarnya Roger si Tompul. Tapi setelah masuk biara menjadi kapusin berjubah coklat seperti ini, diganti menjadi nama baptis baru, yakni Kasimirus si Tompul. Di momen ini saya mempunyai moto Kidung Maria, Lukas 1 ayat 38. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Teks ini menjadi refleksi untuk saya karena ada sesuatu yang menarik. Ada 2 poin sekurang-kurangnya yang bisa menguatkan saya atau menyemangati saya dalam menjalankan panggilan. Yang pertama, penyerahan diri. Di sini saya belajar untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, aku mau, aku rela. Dalam penyerahan diri ini saya harus berjuang untuk mau berkorban, untuk rendah hati dalam melaksanakan visi misi atau panggilan Tuhan dalam diri saya. Yang kedua, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Saya sekarang harus menjalankan kehendak Tuhan, bukan lagi kehendak diri sendiri. Tetapi saya belajar untuk mendengar, untuk melihat apa yang Tuhan kehendaki dari diri saya untuk menjalankan misinya di dunia ini atau sekurang-kurangnya di Keuskupan Sibolga ini. Di sini saya diajar untuk berkenosis, untuk mengosongkan diri dan memberikan Roh Tuhan menggerakkan diri saya untuk melakukan segala tugas-tugas pelayanan kepada umat yang ada atau kepada umat di mana saya melayani. Motivasi saya untuk menjadi seorang imam itu sebenarnya sudah lama, dipupuk mulai SMA. Kebetulan saya tinggal di asrama Putra Pakat dan saya sering berjumpa dengan imam-imam kapusin yang menurut saya sederhana dan rendah hati. Saya memang dilahirkan dari keluarga Protestan dan seluruh anggota keluarga adalah Protestan sampai sekarang. Jadi niat ini selalu terkubur karena memang tidak sungguh-sungguh diberi izin untuk menjadi seorang Katolik, baru kemudian menjadi seorang calon imam. Mereka lebih mendukung biarlah saya menjadi seorang pendeta saja. Jadi karena atas kehendak dan niat sendiri, kelas 3 SMA, saya diam-diam mengajukan diri supaya diterima resmi menjadi Katolik. Dan akhirnya saya jalankan terus dan masuk menjadi kapusin. Memang motivasi saya yang pertama menjadi imam itu, ya saya lihat dari orang, dari imam yang ada di paroki saya yang rendah hati itu, yang sungguh-sungguh menawarkan senyum bagi umat yang datang berkunjung atau yang datang untuk berkomunikasi, bersering dengan pastornya. Awalnya memang hanya seputar itu saja, tetapi pelan-pelan saya sadari sekarang bahwa saya mesti juga melihat lebih dalam apa motivasi saya, yakni untuk sekurang-kurangnya untuk saya sendiri, untuk semakin membuat saya semakin murni di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya untuk pelayanan kepada umat Allah yang ada di Keuskupan Sibolga ini.
keluarga sudah menerima, bahkan sangat mendukung saya. Hal itu nampak dari sikap mereka atau keterbukaan mereka menerima saya dan menghadiri pesta kegiatan-kegiatan yang ada di Kapusin. Misalnya itu Kaul Kekal. Mereka datang, saudara-saudara saya datang, tapi bapak saya memang waktu itu langsung menelpon saya tidak bisa hadir karena memang saya kurang sehat begitu. Jadi di sana dulu masuk biara itu harus 1 tahun dulu sungguh-sungguh Katolik baru bisa masuk. Tapi dulu ada suster di sana, suster Kristiana Burumanalu menghubung ke sini. Bagaimana ini? Tapi belum ada 1 tahun dia Katolik, apakah bisa? Lalu datang pastor dari Mela ini, suruhlah datang ke sini. Kita lihat nanti perkembangannya. Kalau memang masih butuh pembelajaran, biar saja dia aspiran di sini, lalu tahun depan masuk postulan. Tetapi kalau memang sungguh-sungguh sudah bisa mengikuti kegiatan-kegiatan atau kebiasaan-kebiasaan Katolik, ya biarlah nanti kita masukkan saja dia menjadi postulan. Dan ternyata puji Tuhan saya bisa mengikuti dan saya tidak tinggal dengan kawan-kawan saya. Memang sebagai laki-laki, sebagai manusia pastilah ada rasa tertarik kepada lawan jenis. Dan dulu juga memang saya punya pacar begitu. Sampai sekarang masih tetap berkomunikasi, entah lewat FB, WA. Dia memang sudah menikah, sudah berkeluarga. Dan menurut saya dia sangat dewasa, sangat matang karena tetap mendukung saya. Saya juga tetap mendukung dia. Maka terima kasih atas kehadirannya di hati saya yang membuat saya semakin dewasa, semakin matang dalam bersikap, dalam berjumpa dengan kaum Hawa begitu. Kapusin itu terkenal dengan kerendahan hati, kepekaannya kepada orang-orang miskin. Maka saya sebagai seorang Kapusin pastilah meneladan Santo Fransiskus. Maka saya sebagai imam nantinya juga harus melayani orang-orang miskin, juga tetap sederhana, rendah hati, dan taat kepada pimpinan, baik itu uskup maupun pimpinan Ordo Kapusin, begitu. Ya, saya pada kesempatan ini berterima kasih kepada saudara-saudari, kepada keluarga yang juga telah mendukung saya, kepada umat di keuskupan ini, terlebih umat yang ada di Paroki Tarutung Bolak, tempat saya top dulu, dan juga Paroki Pangaribuan, tempat saya diakonat. Dengan cara masing-masing umat ini telah membantu saya, mengajari saya untuk menjalankan panggilan saya sebagai calon imam. Saya juga berterima kasih kepada Ordo Kapusin yang mendukung saya menjadi seorang imam nantinya. Secara khusus kepada Komsos Paroki Pandan yang memberi kesempatan kepada kami. Bagi saya ini adalah momen berahmat, di mana dalam situasi seperti ini masih ada kesempatan, situasi corona masih diberi kesempatan kita berjumpa di sini untuk membuat suatu momen spesial pada saat ini. Terima kasih banyak tim Komsos Paroki Pandan. Damai sejahtera.